seksnya, kan itu yang katakan. Iya. Makanya dikumpulkan dalam satu yayasan untuk kebutuhan segala itu. Jadi tujuan itu tujuan mulia, tujuan baik, bukan tujuan lain-lain. Tapi saya belum dapat informasi dari Marisa apakah dia jadi pergi apa enggak. Tapi bagi saya sih kalau seandainya Marisa datang itu saya mensupport. Karena semuanya agar clear, agar jelas ya bisa dijelaskanlah kepada Kemensos agar jangan terjadi salah paham. Jadi saya support lah untuk kedatangan. Tapi selama ini kalau Pak Haji tahu sebenarnya donasi itu hadirnya dari mana aja sih Pak Haji? Dan seperti apa sih transparannya dari? Maksudnya hadirnya kemana? Maksudnya dari mana aja gitu, dari pelosok mana aja? Karena kan Kemensos ditakutkan dari seluruh Indonesia yang menyumbang gitu loh. Kalau dari mananya saya sih nggak jelas ya. Kenapa nggak jelas? Karena saya hanya mendapat laporan dari artinya uang masuk udah sekian Pak katanya. Oh ya baguslah. Siapa yang transfer ke sana ya nggak jelas lah bagi saya, dari mananya saya nggak jelas. Pak Haji, mungkin ini Kak Marisa Ica ini kan dilaporkan ya ke Kemensos, terus kayak ini nggak sih menaruh curiga juga nggak sih kalau ditunggangi ternyata oleh Pak Dodi Sudrajat gitu, jadi ada campur tangan? Enggak. Kalau si Marisa itu niatnya ikhlas, tulus ikhlas. Bagi saya sih bolehlah dia cungcap jempol deh ya. Dia tujuannya baik. Terus kalau dia dipanggil sekarang oleh Kemensos itu hanya untuk mengklarifikasi seperti apa. Tentu Kemensos ingin tahu. Kalau menurut perkiraan saya hanya sekedar itulah. Kalau perkiraan saya, karena Kemensos ini kan duit anak yatim piatu. Masa sampai jauh-jauh banget? Enggak. Saya rasa enggak. Pemerintah itu orang di atas itu orang pintar-pintar, orang bijak-bijak. Nama pemimpin ya gimana sih? Enggak, kita yakin lah terbaik deh, pasti terbaik. Saya yakin. Sampai saat sekarang saya yakin. Oke. Tapi menyangka nggak sih Pak Haji donasi seperti yang Pak Haji bilang, donasi ini kan untuk anak yatim gitu kan? Tapi ternyata dilaporkan gitu loh Pak Haji. Sampai menyangka ke situ nggak sih? Kalau soal dana donasi ini dilaporkan, serasa-rasa nggak yakin. Kenapa? Karena pihak yang melaporkan ini mungkin Mbak tahu ya siapa pihak mana yang melaporkannya. Ini kan terhubung dengan anak yatim piatu. Jadi kok dilaporkan, ada apa? Ada persoalan apa di sini kan? Jadi di awal-awal saya nggak menyangka bakal sampai seperti ini. Tapi toh kenyataannya sampai kan? Saya mau ngomong apa? Itu di luar realitas saya berpikir itu. Di luar realitas saya berpikir. Cara berpikir bagaimana? Ya enggak masuk lah bagi saya cara berpikir, karena yang didonasikan ini, yang diberikan ini adalah segala alias keluarganya kan begitu ya. Saya nggak ngerti dari cara kita masing-masing. Tapi donasi masih terus berjalan atau Sudah berhenti sih? sudah berhenti? Donasi untuk rumah sudah selesai. Cuman yang ada sekarang ini kan ada yayasan yang namanya Bisa Bersama Gala. Bisa Bersama Gala. Andai kata ada yang merasa pada dia ada harta anak yatim, nah kan begitu ya. Kalau ingin memberikan kepada Gala, ini nomor rekeningnya. Kalau enggak ada masalah. Bagi kami kan tidak memaksa, tidak ada paksaan di sini. Bagi yang tergores, yang tersentuh hatinya untuk memberikan sedikit banyaknya kepada Gala, dan ini nomor rekeningnya ada lewat yayasan. Jadi yayasan ini nanti kan akan jelas uang masuk, uang keluarnya tentu jelas. Artinya yayasan itu yayasan pribadinya untuk Gala Pure atau ada untuk yatim seluruh Indonesia? Ya kalau kemarin dari awal perencanaan kami mendirikan memang karena kan seperti yang saya bicarakan dulu, bahwa begitu almarhum meninggal itu kan banyak orang yang ingin memberikan sumbangan donasi. Saya nggak mau memberikan nomor rekening saya karena saya waktu itu kan takut, kan saya bilang takut. Kenapa? Setelah pertama ada yang minta nomor rekening saya kasihkan, kemudian ada minta saya kasih, kemudian ada lagi yang minta saya nggak mau. Kenapa? Saya takutnya fitnah.
nanti masuk duit cuma 20 juta dibilang 200 juta. Masuk nanti 30 juta dibilang 300 juta. Jadi kan saya takut soal itu. Akhirnya saya nggak mau nerima. Waktu itu ada salah seorang teman almarhum si Marisa di atas rumah. Kenapa Pak katanya? Ini orang minta nomor rekening saya. Katanya dia pernah belanja beberapa kali sama saya. Dia minta nomor rekening saya, mau ngasihkan duit banyak sedikitnya buat uang duka katanya. Jadi saya nggak mau. Kenapa? Nantilah bilang saya kan. Terus ya udah Pak, saya buka aja nomor rekening. Mana tahu nanti banyak duit ini kita belikan ke rumah. Ya kalau begitu baik, tujuannya baik ya apa salahnya kan menurut saya. Tanpa berpikir panjang, tanpa embel-embel panjang ya saya bersedia. Maka dibukalah nomor rekening. Akhirnya memang orang tergugah hatinya, ingin menyumbang dan terkumpullah uang itu hampir satu rumah kan gitu ya. Kemudian saya belikan ke rumah dan kurang, alhamdulillah saya nambah. Ditambah oleh Bu Anggi juga kan gitu. Jadi tujuan Ica itu saya sih baik, nggak ada yang perlu dicurigai di sini, nggak ada yang perlu dipermasalahin di sini kalau menurut saya. Tapi kalau untuk donasi yang yayasan kasih bersama Gala itu Kita bersama Bisa bersama Gala, bisa bersama Gala masih ada Pak Haji. Masih ada. Nah, tujuannya untuk apa tuh Pak Haji? Ya kan segala kan perlu uang sekolah, uang kuliah, segala macam. Ini masih jalan. Ini ya sampai sekarang kan tentu nanti namanya yayasan kan ada pengurusnya. Nanti rapat pengurus nanti yang akan menentukan apakah akan menjadi kebutuhan Gala saja selanjutnya atau bagaimana. Nanti tentu sesuai perjalanan waktu. Sekarang ini dulu tentu persoalan ini yang dihadapi, tentu persoalan ini dulu. Soal bagaimana kelanjutannya nanti tentu kami sebagai pengurus tentu akan bermusyawarah. Ada berapa pengurusnya Pak siapa Haji? saja dan berapa orang yang Pengurusnya itu kan yang bikin kan orang, antaranya saya termasuk orang yang bikin kan orang Surabaya. Jadi bagi saya sih dia lebih tahu, yang pendirinya yang lebih tahu. Berarti Mas Tomli Wafa Mas Jul di sana. Boleh. Apa yang masalah di situ? Udah berapa nominalnya Pak Haji? Saya nggak tahu deh. Soal berapa dana di situ sekarang nggak ada. Nggak tahu saya berapa. Nggak tahu. Tapi perkiraan saya lebih dari 400 juta. Dan memang semuanya untuk Gala ya? Bisa Iya, dibilang karena seperti itu. dari awal niat kan untuk Gala. Dari awal niat kan untuk Gala. Cuman karena supaya duit ini jangan, seperti saya bilang, supaya jangan berseliweran. Artinya berseliweran maksudnya masuk ke rekening sinya, dikasih sinya, kan itu yang katakan. Iya. Makanya dikumpulkan dalam satu yayasan untuk kebutuhan Gala segala nantinya. itu. Jadi tujuan itu tujuan mulia, tujuan baik, bukan tujuan lain. Pak Haji, berarti dengan adanya yayasan ini segala pemasukan dan pengeluaran lebih terstruktur. Iya, harus kan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan ada yayasan kan bisa dipertanggungjawabkan. Kita nggak bisa ujuk-ujuk perlu duit ambil, dia kan nggak bisa. Benar nggak? Tentu kita harus memperlihatkan kepada pengurus kita nih kwitansinya ini kan begitu. Pak Haji, apakah tidak takut nanti akan kejadian sama yang pertama nih kan yang tidak dilaporkan ke Kemensos, jadi nanti takutnya ada lagi bahan laporan seperti itu Pak Iya, Haji? sesuai dengan aturan main kita kan tidak paham kemarin ya. Tentu kalau sekarang kita banyak sedikitnya sudah paham. Dan tentu kelanjutan ke depannya bagaimana sebuah yayasan beroperasi. Tentu kita akan menyesuaikan. Kalau suatu saat nanti kita pelajari, sekarang kita kan belum paham. Kita pelajari. Kalau seandainya suatu yayasan secara operasionalnya harus dilaporkan, ya kita laporkanlah nanti. Sekarang kan kita kan belum kan, kita kan ujuk-ujuk kemarin kan mendadak semua kan, kita nggak paham kan, kita juga nggak dapat sosialisasi kan. Kalau seandainya saya seperti saya ini orang awam tidak mengerti dapat sosialisasi, pasti saya ikuti jalur. Nah sekarang banyak sedikitnya saya kan sudah mulai mempelajari. Kalau nanti umpamanya suatu yayasan harus dilaporkan, ya kita laporkan nanti. Laporkan keuangannya, laporkan tapi kita semuanya itu ada izinnya loh. Ada izinnya mendirikannya. Ada semuanya komplit loh. Nggak ada masalah. Tapi nggak mungkin juga lah kita melaporkan keuangannya kan belum baru berapa lama kan, kecuali kalau udah 3 bulan 4 bulan mungkin. Tapi saya alam saya nggak paham nanti Tapi Pak Dodi sendiri bakal diikutsertakan nggak sih ke dalam yayasan gitu, karena kan lebih baik melakukan sesuatu yang bermanfaat gitu kan, karena kalau kita lihat-lihat kan ini polemiknya terus bertambah gitu Pak Haji. Bagi saya sih sebenarnya dari awal saya kepingin, tapi istilahnya dia itu kan menolak untuk mengumpulkan dana sumbang ini kan dia menolak. Jadi gimana orang yang tidak sepaham, tidak sejalan dengan kita masuk ke situ, karena ini menurut dia akan menjadi beban mental bagi segala. Kalau orangnya berpendapat seperti itu, bagaimana saya memasukkannya? Tentu saya hanya tidak berpanjang pikir, tidak berpanjang-panjang bermasalah. Siapa yang setuju aja bagi saya.
Nah, tujuannya lillahi ta'ala untuk anak yatim piatu. Iya. Kalau kita cari orang, kalau kita umpamanya kita ajak lagi orang tak setuju, tentu kita akan panjang jadi berdebat sepanjang waktu kita jadinya. Jadi ya udah, siapa yang setuju ya setuju. Yang penting uangnya jangan ada pelencengan. Jangan ada pelencengan, penyalahgunaan uang. Kalau buat saya sih itu. Pak Haji, kalau misalnya yang donasi untuk gala itu akhirnya ternyata ada sedikit masalah dari Kemensos gitu kan, pihak Kemensos kan berstatement akan bisa menyita barang gitu kan, maksudnya menyita rumah itu, gimana komentar Pak Haji? Langkahnya apa aja? Bagi saya sih kalau komentar saya rasa apakah para netizen masyarakat menerima? Kan yang ini kan uang masyarakat, uang netizen. Itu aja. Tapi saya rasa pihak Kemensos nggak sampai segitu. Nggak yakin saya, karena kan pemerintah itu kan pemimpin yang melindungi rakyat. Apa? Kecuali kalau ada sesuatu yang salah kita kerjakan, artinya niatnya jelek, buruk, mungkin. Ini kan enggak. Semua itu niat kita baik. Lillahi ta'ala, anak yatim piatu. Nggak mungkin lah kalau itu menurut nalar pikir saya. Tapi kalau saya umpamanya membiayai suatu teroris atau apa mungkin, tapi ini tidak tujuan baik, tujuan mulia ini. Ini sudah sampai segitu. Optimis rumahnya akan dipertahankan gitu, tidak disita oleh negara, bisa dibilang seperti itu. Sejauh ini saya optimis. Saya kan nggak ada persoalan di situ. Kenapa sih? Orang masih ikhlas kok. Iya. Rela. Kan saya nggak bujuk seseorang itu agar kan nggak kan. Sampai sejauh ini tidak ada saya menemukan atau mendapatkan satu orang pun yang menyesal memasukkan uang ke dalam. Sampai sekarang belum ada saya mendapatkan. Belum ada yang komplain. Belum ada yang komplain. Malahan kalau begitu Pak Haji, saya bikin lagi. Saya mau nyumbang lagi nih, lebih gede lagi katanya. Nah, bayangin aja kan. Itu karena sayang sama gala. Nah, sayang sama gala. Jadi enggak ada. Yang mempermasalahkan siapa? Yang tidak memasukkan. Kamu enggak transfer sih situ masalahan saja kamu. Coba kalau transfer dia, pasti dia mengharap pahala. Karena tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Jadi nggak mungkin dong orang di tangan kiri ini akan berteriak-teriak. Kenapa? Karena kalau dia berteriak-teriak, ketahuan tangan kanannya dong. Jadi akhirnya pahalanya hilang, gitu. Pak Haji, ini kan bukan cuma sahabat dari Vanessa Angel aja ya, ini Marissa Ica yang dilaporkan, tapi juga ada Kim Watt yang dilaporkan itu. Tahu nggak sih mungkin kabar ini, Pak Haji? Nggak tahu, saya belum tahu. Kalau soal laporan sekarang saya nggak tahu. Pak Kim Watt dilaporkan, siapa lagi? Saya nggak tahu. Main film nih Pak Haji. Puji gimana nih Bentar Pak Haji, tunggu Pak Haji. Tema lagi. Udah jadi artis nih Pak Haji, Puji. Ya. Saya Pak Haji menanggapi Puji didapuk jadi pemeran utama di salah satu film, gimana nih Pak Haji? Iya, jawaban saya sih alhamdulillah. Kalau ada sutradara yang merasa anak saya bisa diajak kerjasama membuat film, itu bagi saya tentu terima kasih yang tidak terhingga. Yang pertama, yang kedua, pastilah seorang sutradara melihat tentu ada sesuatu yang bisa dikembangkan di anak saya. Kalau tidak ada suatu bakat atau umpama sesuatu yang bisa memenuhi suatu persyaratan tertentu di anak saya, tentu nggak mungkinlah dia akan berani mengambil risiko. Berarti dia melihat ada sesuatu di anak saya ini yang bisa dia kembangkan, yang berpotensi untuk dimajukan ke depan. Bagi saya hal itu ya sekali lagi sangat saya hargai dan berterima kasih yang tidak terhingga. Begitu juga kepada masyarakat netizen yang mendukung hal-hal yang positif terhadap kami. Itu saya juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Tapi kalau boleh jujur Pak Haji, kan Pak Haji pernah bilang Puji harus sekolah, harus kuliah. Ya. Gimana? Karena sudah menjadi bagian dari dunia entertain kan otomatis harus fokus juga nih Bang Pak Haji di karir. Ya, bisa jadi mungkin karena kesibukannya sekarang. Yang pertama, kemarin kan dia memegang gala. Sebenarnya dia kan online. Jadi mungkin untuk 1 semester atau berapa mungkin akan cuti dulu. Mungkin.
Ya mungkin, ini kan dalam keadaan mungkin ya. Kenapa? Ya kemarin kan terganggu. Dalam gala ini kemarin kan hanya nempelnya sama dia. Nempelnya sama dia dan belum nempel sama yang lain. Jadi terganggu dia mau online nggak bisa. Dia Jualan begini, nggak bisa ya? Jualan nggak bisa. Sekolah online juga nggak Jadi sekolah online nggak bisa. Jadi si gala ini nempel sama dia. Jadi daripada nanti nilai jeblok atau apa segala macam, nah, jadi kami sudah berpikir-pikir juga gimana kalau begini. Kenapa? Ya gala ini nempel sama dia. Kalau sekarang oke lah sama semuanya yang di rumah sekarang udah pernah nempel kemarin karena mungkin traumanya kan. Hanya maunya sama Puji. Jadi sekarang sama yang lain udah nempel. Ya. Berarti kuliah berhenti dulu nih semester. Itulah Sudah dibicarakan Pak Haji? ya dalam pembicaraan lah. Insya Allah ya kami akan berpikir yang terbaik. Pak Haji sebelumnya tahu nggak sih kalau Puji terjun ke dunia acting? Sempat Main izin, dalam izin, gitu. minta izin Sempat atau- izin atau gimana? Sebenarnya di waktu awal-awal dulu waktu almarhum si Febri ini nikah sama si Panes, saya lihat anak saya ini selalu mengikuti perkembangan dan kemana Panes ini kadang-kadang dia ikut. Kemudian juga almarhum Febri kan bidangnya atau jurusannya kan juga mengorbitkan seseorang lah kan gitu kan. Jadi dia termasuk mengorbitkan adiknya juga. Jadi sehingga banyak belajar lah dia di dalam pergaulan dengan Febri, dengan Panes, ikut kemana-mana. Jadi saya melihat anak saya sepertinya memang ingin Bakatnya. masuk ke dunia entertain ini, memang ingin masuk dia ke situ. Nah cuma mungkin belum saatnya. Waktu itu kan sibuk sekolah ya, sibuk kuliah kan begitu ya. Soalnya kenapa? Dia kan masuk kuliah kan di Bali. Jadi itu kan negeri. Jadi dia terima situ itu suatu kebanggaan bagi dia. Terima saya di negeri di situ. Jadi dia fokus ke situ sehingga dia nggak mau terganggu pelajarannya. Namun hal tak terduga terjadi sekarang. Jadi dia merasa ya gimana lagi pelajarannya terganggu, online-nya terganggu gara-gara menjaga segala. Nah, takut nilai nanti jelek. Nah, jadi ya kami sempat bermusyawarah juga gimana terbaik nih, apa 1 semester atau gimana. Nah, itulah sedang kami Semester berapa sih Pak? Pak semester 3. Dia mau semester 4, mau semester Ambil jurusan hukum Hukum kan memang negeri, sekolah negeri. di Bali di Universitas Udayana. 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 Berarti berat ya pajaknya kan negeri. Iya. Favorit sekali Iya, ya kan. iya. Cukup berat harus Cuk- cuti. Ya cukup berat ya, apalagi jurusannya hukum jadi harus mengikuti online memang harus mengikuti, jadi tidak bisa main-main kan, namanya hukum lah kan berat juga bidangnya kan, jadi agar nilainya jangan anjlok. Nah itulah yang sedang kami cari solusinya. Kalau seandainya bisa dicuti, mungkin cuti dulu Kak, 1 semester atau gimana, nanti kami sedang dalam pertimbangan. Apa memang bisa ya Pak Haji ya diberikan cuti dari pihak universitas negeri gitu? Iya makanya kalau dia sedang Diusahain ya, ditanyain. Ya, habis gimana ya kalau dia menjaga segala kemarin aja ya kan awal-awal mungkin sebulan lah ya tuh berlebih kayak ini. Segala ini hanya nempelnya ke dia dan sama mamanya. Kalau nggak sama si Puji sama Oma. Nah omanya kan sibuk. Omanya sibuk ngurus ini ngurus itu kan ya. Jadi kalau omanya nggak ada, maunya sama Puji. Sama mbaknya aja kadang-kadang dia nggak mau. Jadi terganggu sebulan. Saya sempat berpikir-pikir gimana ceritanya. Sedang menunggu. Tapi kalau boleh jujur Pak Haji, Pak Haji sendiri Puji lebih baik ke dunia entertain atau ke pendidikannya? Ya kalau bagi saya sih dari sejak dulu ya dunia entertain kan baru sekarang. Ya. Dulu saya utamanya kan pendidikan. Nah ternyata dia sekarang kan terganggu kemarin gara-gara mendidik segala apa segala kan. Nah kalau seandainya dia memang mau cuti dulu istilahnya, ya tentu tidak mungkin dia nganggur dong. Iya. Ada dunia ini ya udah masuk lah ke situ. Ya di mana yang lebih dahulu ya kedua-duanya sama perlu kan. Sama perlu kan. Ya saya berharap semuanya kelar semuanya, pendidikannya kelar, semuanya kelar gitu.
Pak Haji, ini kan dua anak artinya terjun ke dunia entertain, Franz dan Fuji kan? Fadli dan Fuji sendiri. Gimana nih? Artinya Franz yang justru ngikutin jejak Pak Haji sendiri. Gimana nih Pak Haji? Franz sendiri jadi pengusaha nih Pak Haji. Peran sebenarnya memang udah lama saya ajak bisnis. Sejak dulu saya ajak bisnis. Cuman kemarin karena COVID, jadi pasar sempat down. Akhirnya dia sendiri, bagaimana kalau saya buka usaha lain sama udah almarhum, mudanya, ya nggak apa-apa. Soalnya kalau dagang di Tanah Abang ini, ya ada trik tersendirinya menghadapinya. Nah, ya nggak apa-apa, kalah. Nah jadi dia coba-cobalah. Nah kemarin sebenarnya kalau seandainya almarhum masih ya mungkin bukan kira-kira 6 bulan atau berapa bulan sebelum almarhum ini meninggal, itu sebenarnya dia mau masuk lagi ke sini, mau melanjutkan iya mau gabung lagi sama bapaknya. Cuma saya pikir COVID nggak juga berkunjung berakhir. Ya udahlah, kamu bisa apa yang bisa aja lah dulu kan. Ya alhamdulillah, tapi usahanya yang dia kelola maju. Nah, tanpa Pagi saya hanya bisa bantuan, kan masih berhubungan dengan tekstil usahanya. Paling dia pakai nama saya, umpamanya kalau kami antara sesama dagang ini saling percaya. Jadi kadang-kadang dia ngambil barang di tempat lain hanya dengan nama saya, dia bisa ambil dulu, utang dulu, ntar bayarnya dijahit dulu, diolah dulu, selesai baru bisa. Jadi alhamdulillah peluang itu ada di anak saya. Nah, itu. Jadi itulah yang dia pergunakan. Jadi sekarang harapannya hanya Franz ya Pak Haji? Ya peran satu-satunya. Ya mudah-mudahan anak saya yang berdua itu kalau dengan udah masuk ke dunia itu, mudah-mudahan para wartawan membantu dan dia bisa berkembang, maju. Mudah-mudahan maju menjadi yang luar biasa kan begitu. Itu harapan saya sih. Buat Franz sendiri Pak Haji. Iya, Fadli. Oh, buat Franz sendiri artinya di usaha gimana? Buat peran sendiri untuk sampai saat sekarang oke lah. Oke, usahanya sekarang bagus. Dia sekarang udah membuat PT. Jadi mudah-mudahan maju. Tapi masih perlu papanya di belakang. Masih perlu papanya di belakang. Ya, memang anak bagi saya sampai kapanpun selagi saya sanggup, saya akan siap bantu di belakang. Tapi Pak Haji udah nonton filmnya belum kemarin pas rilis? Film apa tuh? Belum baru syuting. Maksudnya pernah dibocorin sama Puji, maksudnya nih ya aku kalau berperan seperti ini gitu. Belum. Ada cerita-cerita gitu Pak Haji? Belum. Curhat ya Pak Haji? Belum. Saya hanya bisanya tersenyum aja baru. Udah harapan saya. Satu lagi. Apa lagi? Ini kan sudah satu langkah lah Puji terjun ke dunia entertain. Ada batasan-batasan atau wejangan-wejangan dari Pak Haji sendiri terhadap? Ya, tetap setiap hari, setiap saat kalau kami lagi duduk ngumpul, tetap saya beri wejangan-wejangan. Namun demikian, kan anak sudah besar. Artinya kalau anak dulu batasnya kan sampai SMA bagi saya. Kalau udah kuliah itu dia sudah agak enggak terlalu banget, saya enggak terlalu harus begini harus begitu, enggak lagi, karena dia udah bisa memilih, dia udah tahu ya jelek bagus, dia kan udah bisa membedakan. Jadi dengan umur dia sekarang seperti itu, ya saya berilah dia memilih mau kemana, tapi yang penting lakukan hal-hal terbaik. Tetap saya kontrol sih. Berarti sudah terbuka untuk boleh punya pasangan Pak Haji? Ya. Atau masih dijaga? Karena kan dia perempuan satu-satunya Pak Haji. Iya, perempuan satu-satunya. Memang dulu ya mamanya kan sangat sayang banget sama dia. Sejak kecil dia selalu kalau di Padang kan beda. Anak perempuan ini memang disayang-sayang banget ini. Memang begitu. Walaupun tidak di Padang, di mana-mana begitu juga sih, di mana-mana begitu. Karena perempuan sendiri kan Pak. Iya, di Padang itu gini, karena yang mewarisi semua di Padang itu di adat itu perempuan yang mengusir. Begitu. Turun sukunya ke lebih kayak perempuan. Ke perempuan. Ini kan juga lagi dijodoh-jodohin sama Torik nih, gimana nih Pasangan Pak Haji? siapa itu? Netizen tujuh Pak Haji. Sama orang Padang Pak Haji. Udah sampai Jakarta deh. Enggak, kita kalau soal jodoh, bagi saya sih enggak milih-milih banget. Asal dia senang, asal dia suka, bagi saya enggak ada masalah. Namun demikian tentu pandangan tetap saya beri.
Sama kayak almarhum Febri kan. Almarhum Febri dulu kalau kita cerita panjang, nih panjang ceritanya sebenarnya. Jadi kalau saya beri ini, saya ini. Jadi dia enggak mau, dia maunya ini. Ya kalau kamu sudah pikirkan, nah udah pikirkan terbaik, baik nggak menurut kamu baik. Nah cocok enggak cocok? Apakah kamu akan bahagia, akan senang? Iya. Ya kalau kita terlalu ngotot-ngotot banget nggak bisa, zaman sekarang memaksa-maksa anak kan nggak boleh lagi kan. Nanti saya dibilang zaman Siti Nurbaya lagi. Iya benar lagi. Nah, jadi sekarang berilah kebebasan agar anak itu mendapatkan sesuatu kebahagiaan. Itu aja sih. Oke. Dari Tapi kalangan kan artis Torik nggak sih? sendiri juga Sumatera, Pak Haji. Dari kalangan mana aja lah, seperti saya sih nggak ada sama aja. Yang penting orang itu bisa diarahkan. Nah, artinya kalau dia salah dibilangin, oke, dia kembali. Bagi saya nggak ada di kalangan mana aja. Nggak ada saya. Nggak ada. Pak Haji, kemarin Torik ngucapin selamat tahun baru juga Pak Haji sama Pak Haji. Gimana Dapat Video oleh call, apa, Pak Haji? video call. Oleh. Enggak. Hah? Udah ada PDKT nih sama calon nih. Calon camer. Sama siapa? Torik. Siapa yang mereka? Saya gitu. Heeh. Oh, saya biasa-biasa. Oh, udah oleh-oleh kok buat Pak Haji katanya. Mana? Ya belum bikin kan masih karantina. Oh, ya. Nanti kalau udah sampai baru saya ngomong. Jangan tanya Ah, ya, sekarang. Pak Haji, Ah. sedikit Pak Haji tentang video TikTok yang dipasang di Pak Dodi nih yang Gala nyebut kata-kata anjing gimana Pak Haji? Itu momennya di apa sih, Pak Haji? Lagi momen apa gitu itu maksudnya? sebenarnya kalau menurut saya udah salah kaprah. Ya, tapi saya nggak menyalahkan siapa-siapa, bukan menyalahkan orang yang ngomong, enggak sih. Itu biasa-biasa saja sebenarnya. Nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Anak itu memang harus diajar. Ini apa ini? Ayam. Ini apa nih? Kucing. Ini apa ini? Anjing. Nggak ada masalah itu. Biasa-biasa saja. Kalau bagi saya itu memperkenalkan binatang-binatang kepada anak itu nggak ada yang salah di situ. Kalau menurut saya. Namun ada orang berpendapat lain, itu kan sah-sah saja pendapat mereka. Karena namanya anak baru tumbuh ya biasa aja pengenalan, nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Itu momennya pas apa sih, Pak Haji? Kok sampai akhirnya Momennya keluar kan itu? momennya kan dia dulu kan di rumah kan ada anjing, ada kucing. Punya anjing mimi kecil dulu kan. Nah, sekarang udah lagi kan jadi anjing, punya kucing. Jadi kadang-kadang ada gerobak-gerobaknya anjing kan. Nah, jadi dipencet dibunyi kan. Nah, nih anjing, ini kucing, ini ayam. Ya apa yang jadi masalah? Nih saya sempat itu juga saya sempat dikirimin oleh psikolog ya, mau saya kirim kepada Apa, sampai tahu ada nih Bacain Pak Haji. bahwa itu tuh enggak ada yang perlu dipermasalahkan di Oh, situ. berarti Pak Haji sempat konsul ke psikolog. Iya, Oke. iya, bukan kok ya. Saya Bertanya ke bertanya psikolog. karena menurut saya itu nggak salah. Saya tanya dengan seorang psikolog, memang salah ini, bilang saya. Kenapa? Karena cucu saya udah belajar mengenal ini, mengenal itu. hewan, Iya, mengenal hewan. Nah, kebetulan mainannya itu gerobak-gerobaknya kan anjing itu. Nah, kan? Ya, oh, ada anjing ya? Iya, apa masalahnya? Dan dia menyebut anjing. Anjing udah juga masalah kan, belajar melurus. Anda enggak tahu lah saya sebenarnya saya enggak perlu. Apa kata psikolog? Kata psikolog apa? Mana nih mau saya ini ya, oke. Pak Haji. Ada suara, kalau nggak suara ya Pak Haji. Oke ya, psikolog. Oke, tunggu sebentar ya, saya cari ya. Ini agak susah juga mencarinya. Ya. Nanti saya akan supaya jelas di Iyalah, Pak Haji. sini. Nah, ini saya nggak salah-salah ngomongnya. Tentu saya semuanya itu harus saya pertanggungjawabkan juga ya. Ada yang ahli ya Pak Haji. Berdasarkan